selamat siang. Kita akan mulai sesi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erik Gunto yang sudah bersedia meluangkan waktu di weekend siang menjelang sore nanti ya selesainya ya. Nah, jadi beliau akan membawakan materi tentang bibliometric analysis untuk kita melakukan literatur review Bapak Ibu. Jadi training ini cukup trending Bapak Ibu di beberapa major publisher. Banyak yang mempublish atau menerbitkan paper yang menggunakan pendekatan bibliometrik. Jadi trennya cukup meningkat. Nah, jadi kita undang beliau untuk memberikan sharing, dan dari CV beliau cukup up to date ya dengan current trend teknologi ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita undang beliau untuk sharing tentang ChatGPT ya Pak ya. Ini juga lagi trending ChatGPT ini. Jadi kalau kita ada kesempatan lagi kita akan coba bagaimana utilisasinya Pak ya untuk yang sesuatu yang baik ya. Tapi untuk sementara ini dari ini kita akan fokus bagaimana kita membuka wawasan atau mencari insight pada saat kita ingin ya mengembangkan proposal ya atau mencari ide penelitian gitu ya dengan pendekatan bibliometrik. Pak Erik Gunto, jadi beliau saat ini menjadi dosen di Universitas Widya Dharma Klaten dari tahun 2011, kemudian juga sebagai tim penilai PAK sejak tahun 2017, kemudian jadi ketua pusat penelitian dan publikasi di Universitas Widya Dharma, dan menjadi asesor ya di asesor PKD ya di Universitas Widya Dharma Klaten. Kemudian untuk pendidikan sendiri beliau mendapatkan gelar doktor di ilmu humaniora UGM, kemudian S2-nya Master of Art untuk ilmu linguistik di UGM juga. Satunya juga di sastra Arab di UGM juga. Nah, jadi Bapak Ibu, beliau akan memberikan paparan dan kita akan lebih banyak nanti diskusi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arta, kemudian ada Bu Arita tadi ya, dan Bu Rindang dari Binus Business School yang telah mempercayai saya untuk ya sedikit berbagi Pak ya terkait dengan bibliometrik. Dan saya yakin terkait dengan bibliometrik ini teman-teman juga pasti sering mendapatkan informasi ya, barangkali juga sering baca papernya, barangkali juga pernah ikut sesi terkait dengan bibliometrik. Nah, mudah-mudahan di sesi kita di siang kali ini bisa memberikan tambahan informasi, tambahan insight terkait dengan bibliometrik ya, khususnya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menyusun proposal barangkali Pak ya terkait dengan risetnya yang sedang disiapkan. Nah, kita kali ini akan bahas sesuai dengan proposal maupun usulan yang disampaikan oleh Pak Arta terkait dengan bibliometrik ya, khususnya terkait ini untuk kualitas literatur review ya, khususnya untuk menunjang teman-teman yang saat ini sedang studi. Ini teman-teman ya, barangkali informasi juga. Akhir-akhir ini saya juga sedang menekuni open science ya, di mana kita bisa membuka riset kita lebih transparan lagi, jadi tidak hanya papernya, karena biasanya yang open access cuma paper Pak ya, tapi terkait dengan data, metode, dan lain sebagainya biasanya tertutup. Nah, ini juga tergabung di Open Science Indonesia dengan teman-teman lain ya, di komunitas ini juga mendukung gimana kita bisa membuat riset kita itu lebih terbuka lagi, sehingga data yang kita punya juga bisa kita unggah, kemudian bisa juga bermanfaat oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah, ini beberapa kegiatan saya yang lain ya. Nanti teman-teman bisa langsung diklik aja. Mudah-mudahan materinya sudah tersampaikan ya. Ini sudah saya hyperlink ke materinya. Barangkali nanti ada beberapa yang cocok begitu ya terkait dengan
aktivitas teman-teman. Nah, ini sesi kita hari ini, kita akan bahas tentang bibliometrik ya. Kita coba lihat apa sih sebenarnya bibliometrik itu, ya. Kemudian manfaatnya apa saja, gitu ya. Manfaatnya yang bisa kita dapatkan apa saja, khususnya untuk teman-teman mahasiswa, gitu ya. Kemudian kita coba akan urai ini pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang bisa kita jawab dengan pendekatan bibliometrik ini. Kemudian nanti kita akan coba kupas, mungkin ada beberapa contoh paper bibliometrik ya. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman, mudah-mudahan nanti teman-teman juga selain mendapatkan wawasan, tapi juga mau mulai nyusun nih paper tentang bibliometrik. Kemudian kita akan coba kulik bagaimana cara mendapatkan datanya. Nah, kalau kita bicara riset itu pasti kita akan butuh data. Nah, bibliometrik ini tadi disampaikan Pak Arto juga ya, bahwa ini juga publishable Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga melakukan riset bibliometrik di samping riset yang sedang Bapak Ibu fokus hari ini. Yang terakhir kita akan coba demo, mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa demo. Saya juga sudah siapkan datasetnya, nanti bisa Bapak Ibu coba. Dan saya yakin Bapak Ibu nanti juga bisa mengakses sendiri ya, karena kalau di BINUS kan punya akses ke Scopus ya Pak ya. Nanti bisa juga Bapak Ibu mencoba untuk melakukan pencarian sesuai dengan fokus ataupun topik yang sedang Bapak Ibu geluti saat ini. Ini hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, nah kalau kita bicara publikasi ini memang kalau di Indonesia mungkin baru tahun 2016, 2018 itu ya, sejak kementerian itu nge-push kita untuk selalu publish gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara global nih udah luar biasa sekali Bapak Ibu nih kalau kita cek di sini ya. Ini barangkali teman-teman mau coba ya, ini oa.mg, ini saya kemarin nggak sengaja nemu ya. Ini kalau dia mengklaim di sini, dia itu datanya mengklaimnya punya data yang paling besar gitu ya. Nih kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, di oa.mg, nanti bisa teman-teman klik aja, ini juga bisa untuk nyari paper gitu ya. Di oa.mg ini dia mengklaim dia punya rekaman, dia punya rekod sampai 240 juta karya ilmiah gitu ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Scopus, dengan Web of Science aja hampir 2 kali lipatnya. Nah, nanti bisa teman-teman kulik ya. Barangkali ini ke depan juga bisa jadi alternatif database yang bisa kita manfaatkan untuk bibliometrik nih. Cost-nya free nih Pak Arta. Cost-nya free nih. Ini kalau ini bisa kita dapatkan data dari sini kan cakupannya bisa lebih besar lagi ya. Dan barangkali paper-paper dari teman-teman di Indonesia gitu ya, yang tidak tercakup di Web of Science, tidak tercakup di Scopus itu bisa masuk ke sini sehingga kita cakupannya tidak hanya paper-paper yang bahasa Inggris. Nah, ini ya teman lihat Unpayable ini dia itu menyediakan preprint dan postprint untuk paper-paper yang paywall ya, paper-paper yang berbayar itu barangkali nanti teman-teman bisa berkunjung ke sini, dia dapat menampilkan versi akhir dari paper yang kita kenal dengan postprint ya. Karena kalau kita akses langsung ke website dari publishernya kan berbayar tuh. Nah, ini teman-teman penulis itu ada yang juga mengupload di di repository, barangkali di web pribadinya, web personalnya. Nah, ini dia menyediakan ya versi akhir ya, meskipun kita kadang kalau ke Scopus nih nggak dilanggan gitu ya. 40 juta nih mungkin kalau orang Indonesia yang udah dewasa suruh nulis semua gitu ya, 440 juta nih. Setiap orang nulis satu paper gitu ya. Karena di 1/4 M ya, ini 1/4 M nih berarti. Nah ini ya, nanti teman juga bisa nyari di sini nih papernya, nyari berdasarkan paper, berdasarkan author juga bisa. Dan ini teman-teman bisa daftar akunnya ya, karena ini juga aksesnya gratis. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang database untuk rekaman publikasi atau karya ilmiah itu yang sering disoroti memang Scopus dan Web of Science ini ya teman-teman ya. Nah ini juga perlu kita sadari bahwa koleksi yang mereka punya itu sebenarnya juga tidak cukup luas begitu ya, tidak cukup luas karena paper-paper dari negara-negara yang mungkin baru berkembang itu biasanya nggak masuk ke sana karena biasanya paper-papernya kebanyakan dari UK, dari US gitu ya, dari China, itu negara-negara yang sudah maju. Nah ini juga nanti bisa teman-teman coba, ada dimension juga, Scopus Web of Science, ini juga bisa digunakan untuk bibliometrik ya. Kita akan coba lihat satu persatu. Karena derasnya publikasi ilmiah ini ya, teman-teman ya, apalagi sejak tahun berapa itu ya, 2020 ya, mungkin ya, ada kewajiban untuk setiap dokter, setiap magister untuk
punya publikasi sebagai syarat lulus itu kan jadi tambah deras lagi ya. Nah ini Prof James dari Amerika, ini kebetulan juga profesor di bidang magister ya. Dia tuh pernah mengidentifikasi kalau setiap 30 detik itu ada satu paper nih yang rilis di PubMed ya. Yang di PubMed ini baru di PubMed ya. Padahal PubMed ini khusus untuk bidang-bidang medis. Dan dia juga menyebutkan bahwa setiap hari ada 10.000 paper. Wah ini sangat sangat kaya sekali ya. Nah, ini sehingga kalau kita melakukan assessment, kita ingin melakukan mendalami dari karya-karya itu ya, itu membahas tentang apa saja, topik-topik terkini apa saja, itu kalau kita melakukannya dengan manual, dengan cara-cara manual itu ya sangat tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan. Nah, ini impossible. Nah, sehingga kita memang butuh bantuan teknologi. Nah, makanya kita dikenalkan dengan istilah bibliometrik. Nah, bibliometrik ini dia memang melakukan evaluasi dari karya-karya yang telah terbit, ya, dari karya-karya yang telah terbit. Nanti bisa berupa paper yang kita kenal, gitu ya. Bisa juga berupa conference, proceeding, bisa juga berupa book chapter. Yang jelas karya-karya ilmiah yang memang diakui ataupun disetujui oleh komunitas-komunitas ilmiah yang tentunya sudah melalui proses review. Nah ini ya, jadi nanti kita bisa menggunakan artikel, bisa menggunakan buku, bisa menggunakan book chapter juga bisa, menggunakan proceeding juga bisa. Bahkan kalau teman-teman mungkin dari pengelola program misalnya dari teman-teman BBS ya, ingin melihat nih sebenarnya teman-teman ini tesisnya tentang apa sih, kemudian disertasinya tentang apa sih selama 5 tahun terakhir ini yang sedang digeluti oleh teman-teman mahasiswa, itu sebenarnya juga bisa. Nah, karena datanya sama ya, data bibliografi. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini buktinya udah lajunya pesat sekali nih. Kalau teman-teman lihat nih di tahun 2013 nih masih di bawah 1.000. Nah, tapi tahun 2022 nih hampir 5 kali lipatnya nih, udah hampir 5.000 nih. Jadi di awal-awal di tahun 2013-2016 ini memang sebagian besar untuk bibliometrik ini yang menekuni teman-teman di bidang perpustakaan dan informasi ya biasanya. Dan mereka itu saya pernah tanya iseng gitu, Pak. Ini sebelum ada software kayak gini, teman-teman ini gimana ngelakuin analisisnya gitu ya? Ternyata manual, Pak. Makanya dulu nggak banyak yang menggeluti untuk bibliometrik ini. Tapi sejak ada software itu kan akhirnya kita dipermudah ya. Kita tinggal cleaning datanya, kita masukkan di softwarenya, kita jalankan analisisnya, keluar gitu ya hasil visualisasi. Sejak ada database, kemudian sejak ada software, sehingga ini makin melonjak. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di Scopus maupun di database yang lain ya, ini memang kalau bibliometrik ini selain dari artikel jurnal ada juga conference ya, ini book chapter ya. Biasanya diklasifikasikan ke dua ini. Jadi meskipun sama-sama masuk di artikel jurnal, ada yang menggolongkannya sebagai artikel. Ya, ada yang menggolongkan sebagai artikel. Ada juga yang menggolongkan sebagai review. Nah, ini tergantung dari rubrik ataupun klasifikasi dari jurnal itu. Ya. Kalau dia menganggap ini sebagai artikel, berarti ini masuknya ke riset ya, riset paper gitu, riset paper. Tapi ada juga yang mengklasifikasinya dengan lebih detail, apakah ini riset paper, apakah ini review, nanti ada juga yang menggolongkannya ke dalam review. Jadi nanti teman-teman bisa pilih untuk datasetnya mau menggunakan dari artikel jurnal saja, atau dari paper conference saja, atau kesemuanya dipakai. Nah, tapi pasti nanti ada pertimbangan tertentu ya, kenapa kita memilih hanya jurnal saja, kenapa conference juga kita masukkan dan lain sebagainya. Kalau bidang bisnis gimana nih? Nah, ini juga kelihatan ya teman-teman ya. Ini trennya naik terus nih, nggak ada yang turun nih. Kelihatan ya, tahun 2022 nih lumayan banyak nih ya. Tadi juga nih, tahun 2002 nih lumayan banyak nih. Ini ada apa ini? 2022 ini lumayan drastis nih kenaikannya. Nah, ini juga sama di bidang bisnis, manajemen, akuntansi yang teman-teman geluti ya. Ini ada juga yang mengklasifikasikan sebagai artikel, research paper, ada juga yang mengklasifikasikan sebagai review. Nah, baru, ini hanya saya ambil dari Scopus, teman-teman. Nanti kalau di database yang lain pasti akan lebih banyak lagi ya. Nah, ini saya filter
dengan subjek di bisnis manajemen dan accounting. Ini cukup menjanjikan ya terkait dengan terkait dengan bibliometrik. Nah, khusus di Indonesia, nah ini saya persempit lagi. Ya, tadi ini kan secara global ya, secara global. Kemudian ini khusus di bidang bisnis manajemen dan akuntansi juga secara global. Nah, ini khusus di Indonesia, teman-teman penulis di Indonesia terkait dengan bibliometrik. Nah, ini kalau di Indonesia yang subjek di bisnis manajemen akuntansi ini masuk 5 besar nih. Nah, memang sebagian besar oleh teman-teman dari social science ya dan computer science. Tapi teman-teman bisnis ini juga termasuk produktif dalam menghasilkan paper-paper bibliometrik. Nah, barangkali teman-teman juga sering mendengar nih, ada bibliometrik, ada SLR gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagian dari metode review ya, yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini memang biasanya digunakan teman-teman yang sedang studi untuk memperkokoh ya, untuk menguatkan terkait dengan tinjauan pustakanya. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya, teman-teman ya, dengan SLR ya, kalau bibliometrik itu memang dia memanfaatkan data-data yang sangat besar ya. Jadi datanya ini bisa ratusan bahkan bisa ribuan dataset, teman-teman. Nah, kalau SLR ini karena memang dia nanti akan mengerucut, dia akan memfokuskan pada research question tertentu, jadi dia lebih sedikit nih dataset yang digunakan. Dan untuk bibliometrik ini kita bisa melihat ya terkait dengan intellectual structure. Kita bisa lihat untuk topik ini siapa sih tokoh-tokoh ataupun penulis yang pioner gitu ya. Siapa sih tokoh-tokoh yang memang dia punya pengaruh di dalam topik itu. Nah, ini kita bisa gunakan melalui bibliometric analysis. Nah, dan kalau kita ingin lihat kapan kita gunakan bibliometrik, kapan kita gunakan SLR nih ya, ini kita bisa gunakan bibliometrik kalau cakupannya ataupun fokus dari topik yang akan kita lihat gitu ya, ini cukup luas gitu ya. Jadi kalau kita ingin temukan pendekatan bibliometrik dari sebuah topik yang spesifik itu, kita akan larikan ke SLR ya. Kalau yang spesifik ya, karena kalau spesifik nanti otomatis datasetnya akan terbatas gitu ya. Tapi kalau fokusnya agak kita naikkan gitu, nanti datasetnya akan lebih besar lagi. Jadi ini perbedaannya. Kalau kita hanya punya data 50, kita cuma punya data 70. Nah, jadi memang sebaiknya kita menggunakan SLR ya, kita menggunakan SLR. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita reviewnya udah spesifik ya kita jangan gunakan bibliometrik, tapi kita gunakan yang SLR. Dan kemudian datasetnya tadi ya ini besar ya, biasanya mulai dari 100, 200, bahkan ada yang melihat itu 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, sehingga datasetnya bisa ribuan teman-teman, bisa ribuan ya. Kemudian sama untuk analisisnya, kalau di bibliometrik itu juga ada kuantitatif, ada kualitatif ya, sama. Nah, tapi kalau di SLR itu memang fokusnya ke kualitatif ya. Dia tidak menyebutkan siapa sih author yang produktif, siapa sih mana sih paper-paper yang paling banyak dikutip. Nah, itu bagian dari bibliometrik analisis ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek lebih lanjut. Ini juga termasuk paper yang saya rekomendasikan untuk teman-teman baca jika teman-teman ingin melakukan bibliometrik analisis ya. Ini open access ya teman-teman, bisa teman-teman download di sini. Kalau bibliometrik ini sebenarnya fungsi utamanya ada 2 ini teman-teman. Pertama dia melihat performa riset dari sebuah individu, sebuah instansi, sebuah riset group, sebuah negara. Dia menggunakan bibliometrik ya. Jadi kita bisa lihat untuk misalnya penulis A itu dalam 3 tahun terakhir dia berapa sih publikasinya gitu ya. Kemudian karya mana sih yang ditulis oleh penulis A ini yang paling monumental gitu ya, yang paling banyak dikutip gitu ya. Nah, ini kita lihat berdasarkan performanya. Jumlah kutipannya berapa, jumlah dokumennya berapa gitu ya. Termasuk jumlah kolaboratornya berapa, negara mana saja yang telah menjadi kolaboratornya. Ini nanti ke dalam riset performa. Nah, yang kedua ini terkait dengan science mapping. Nah, nanti dari sini kita bisa lihat jaringan dari kolaborasi antar author gitu ya. Jadi
di topik ini autor pionirnya siapa, kemudian kolaboratornya siapa saja. Nanti kita bisa lihat dari mapping. Nah, ini nanti biasanya hasilnya dalam paper-paper itu dalam bentuk visualisasi yang teman-teman lihat kayak network itu ya. Nah, ayo. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini bisa teman-teman coba ya. Nah, teman-teman bisa coba publikasi dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini sebenarnya ini juga bibliometrik ya. Ini juga bibliometrik. Kalau kita melihat hal-hal semacam ini juga bibliometrik ya. Kemungkinan besar yang familiar itu dari apa namanya? Dari ini ya, Google Scholar ya. Google Scholar kan ya. Nah, ini bisa teman-teman coba ke sini. Teman-teman bisa masukkan kata kuncinya gitu ya. Misalnya Bu Anita Maharani. Teman-teman bisa masukkan ke sini ya, Anita Maharani. Nanti kita akan ditemukan pada profilnya. Yang pasti kita harus lihat ada di sini nama dan juga afiliasi ya. Karena seringkali ada nama yang author yang sama gitu ya. Tapi teman-teman harus cek juga di sini afiliasinya apakah benar yang teman-teman tuju gitu ya. Nah, misalnya seperti ini memang kalau di Google Scholar bisa seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Dan sini ada highlight-nya, Bu Anita kutipannya berapa, kemudian H-indeksnya berapa, indeks I-nya berapa. Nah, ini jumlah kutipannya berapa, kemudian kolaboratornya siapa saja, ini bisa kelihatan di sini ya. Nah, ini Google Scholar, teman-teman. Ini memang salah satu database yang gratis yang kita bisa lihat ya sebagai informasi awal terkait dengan profil seseorang gitu ya. Atau juga teman-teman sebenarnya bisa juga mengklik di bagian sini nih. Di bagian sini ini nanti ini diisikan oleh autornya masing-masing. Misalnya Bu Anita ini beliau fokus risetnya di bagian Human Resource Management ya. Ini kalau kita klik nanti akan muncul autor-autor yang memang menekuni di topik itu. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti nanti kalau teman-teman ingin apa namanya riset sesuai dengan topiknya Bu Anita, teman-teman bisa kontak ini nih, Susan E. Jackson. 2023 sudah nulis 3 paper, ya, dapat 3 paper. 2022 sudah berapa paper? Kutipannya udah berapa ini? 30.000 ya. Kutipannya udah 30.000. Nah, ini ya nanti ini kita bisa lihat 10 tahun terakhir berapa paper yang telah diterbitkan gitu ya. Kemudian terbitnya di mana aja, di jurnal mana aja itu bisa ya, itu bisa. Ini secara manual kayak gini kan payah, teman-teman. Kita mau ngitung satu-satu gini ya, 2023 ini berapa nih papernya? 3 nih. 2022 berapa nih? Nah, ini kan payah kalau kita menggunakan cara-cara manual. Ini juga sudah termasuk dalam bagian bibliometrik, teman-teman ya. Mungkin secara nggak sadar kita ngelakuin ini gitu ya. Tapi sebenarnya ini bagian dari bibliometrik. Kemudian kita juga bisa lihat kolaboratornya dari mana saja sih gitu ya. Nih, kolaboratornya di sini akan muncul nih pengarang bersama. Kita bisa lihat ini pengarang bersamanya ya. Ya, karena memang otomatis kalau makin senior ya makin banyak ya. Tapi kalau masih awal, peneliti awal, dosen awal memang belum sebanyak teman-teman yang sudah senior. Nah, ini ya. Dari negara mana saja sih? Nah, ini juga termasuk dari bagian bibliometrik. Nah, termasuk yang penting juga ini ya, author publikasinya. Ini kalau nulis paper itu di mana aja nerbitkannya. Nah, ini bisa kita lakukan. Setiap database itu dia punya koleksi yang berbeda, teman-teman. Nanti kalau kita masukkan pencariannya lewat oa.mg tadi mungkin akan berbeda karena koleksinya akan berbeda. Kalau kita masukkan di Scopus juga mungkin akan berbeda gitu ya. Juga bisa menuju ke jurnal-jurnal ini ya kalau submit ya. Ini bisa, di sini bisa ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita gunakan untuk mencari jurnal tujuan, teman-teman. Tapi di balik itu tetap ada kelebihan dan kekurangan ya, teman-teman ya. Memang kalau bibliometrik ini karena nanti ada data-data kuantitatif yang ditampilkan, memang kesannya lebih objektif. Gitu. Kesannya dokumennya ada berapa sih, gitu ya. Kemudian citasinya jumlahnya ada berapa, gitu ya. Nah, memang membuat kesannya lebih objektif. Karena agak susah juga ya kalau kita ingin melihat produktivitas peneliti atau instansi, tapi tidak menggunakan satuan kuantitatif. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang juga banyak diminati karena ini ya prosedurnya yang transparan. Jadi paper-paper di bibliometrik itu bagian metodenya sangat jelas sekali. Ini bisa teman-teman cek ya. Bagaimana cara dia ngambil data, kata kunci yang digunakan apa, kemudian database yang mereka pakai apa. Nanti mereka akan membuatnya sedetail mungkin karena ini kunci untuk di bagian bibliometrik dan set yang lain. Sehingga
kalau prosedurnya transparan, metodologinya transparan, itu memang sebagian besar pengelola jurnal ya setuju-setuju aja. Yang penting kan metodenya jelas gitu ya, metodenya jelas. Makanya banyak paper-paper yang publish menggunakan topik bibliometrik. Nah, karena metodenya yang transparan tadi, ini hasilnya bisa direproduksi nih. Jadi, kalau misalnya Pak Arta pernah melakukan bibliometrik dia dan teman-teman ingin mencoba mengulang, repeat dari riset yang dilakukan Pak Arta, nah ini akan bisa sama hasilnya. Karena metodenya kita bisa lihat ya, transparan, kemudian kita bisa juga ikuti database mana yang digunakan, dan lain sebagainya. Dan juga yang banyak diminati karena relatif singkat ya teman-teman ya. Ini kita nggak perlu terjun ke lapangan, kita nggak perlu nyebar kuesioner, kita nggak perlu uji model gitu ya. Karena kita nanti menggunakan data dari database yang telah kita unduh. Tapi kalau tidak mau hal ini relatif juga nih ya. Kalau nggak punya aksesnya ya sama aja ya, mahal juga akhirnya. Karena memang untuk database yang banyak digunakan adalah database yang komersial ya, yang berbayar. Karena memang database yang komersial itu memang lebih clean ya. Jadi datanya memang lebih cepat bisa diolah daripada data dari Google Scholar gitu ya. Bisa, tapi teman-teman akan butuh effort yang tinggi untuk merapikan dari datanya. Relatif cepat ya, relatif cepat karena kita nanti tinggal dapatkan datanya, kita cemplungkan kita running dalam sebuah software, nanti baru kita interpretasi. Kemudian ini juga bisa lihat untuk level individu bisa, untuk level author, untuk institusi juga bisa, nasional bisa, bahkan internasional. Nah ini ya, nih makanya banyak paper-paper itu yang terbit bahkan tidak hanya khusus di jurnal-jurnal bibliometrik ya. Jadi jurnal-jurnal yang fokus pada cakupan topik-topik tertentu pun kadang menerima bibliometrik. Nah, saya sarankan kalau teman-teman ingin submit, teman-teman bisa kirim korespondensi dulu lebih awal ya. Apakah di jurnal Anda yang Anda kelola ini menerima paper bibliometrik gitu ya. Di hasil pengamatan saya di bidang yang saya tekuni pun ya, bahkan di jurnal-jurnal besar itu nggak semuanya itu pernah rilis, pernah publish paper bibliometrik ya. Karena mungkin banyak juga yang belum ngirim ke jurnal tersebut. Ini makanya teman-teman perlu coba. Tapi di balik kelebihannya itu ada beberapa kekurangan ya teman-teman ya. Nah, memang kalau di bibliometrik ini yang salah satu jadi analisis adalah jumlah kutipan. Jumlah kutipan. Instansi ini jumlah kutipannya berapa, negara ini jumlah kutipannya berapa. Tapi itu ya, sama halnya ketika kita mengutip nih teman-teman. Jadi kalau kita mengutip itu kan tidak selalu kita setuju ya dengan argumen yang ada di dalam paper tersebut. Bisa juga kita kontra tuh. Nah ini kan. Jadi kutipan itu tetap ada konteksnya ya. Kalau jumlah kutipannya tinggi, belum tentu papernya bagus gitu ya, belum tentu gitu ya. Tapi bisa juga karena paper yang dia tulis mungkin kontroversi gitu ya, bisa diperdebatkan dalam dunia ilmiah. Nah ini. Kemudian kekurangan yang kedua, nah karena ini terkait dengan metrik ya, terkait dengan berapa produktivitasnya, berapa jumlah kutipannya, itu resikonya ini bisa dimainkan ya, bisa dimainkan baik oleh peneliti maupun pengelola jurnalnya. Jadi ada beberapa pelanggaran etika gitu ya. Kadang yang saya temukan itu, saya pernah nemu nih Pak Arta nih, di papernya itu referensinya misalnya 20 gitu ya. Tapi ternyata disetorin tuh di di datanya yang dia setor ke Crossref itu 25 itu disisipin sama paper-paper tertentu gitu ya. Jadi ini memang itu ya. Jadi kalau kita lihat di PDF-nya mungkin memang 20 gitu ya, tapi kita storin ini kan jadi hitungan di pengindeksnya ya. Saya pernah nemuin kasus-kasus semacam itu ya. Jadi bisa dilakukan oleh peneliti maupun pengelola jurnal. Nah, kalau pengelola jurnal ini ya seringkali teman-teman lihat itu ada kewajiban mengutip paper yang pernah publish di jurnal yang dia kelola. Nah, itu juga termasuk ya. Nah, ada kewajiban minimal berapa gitu ya. Ini juga termasuk gitu ya, metrik yang memang mudah dimainkan. Nah, ini kemudian yang jelas ini juga ada variasi ya tiap beda bidang ilmu, bidang studi itu kadang punya karakteristik yang beda-beda gitu. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin paper-paper di bidang STEM, di bidang fisika, di bidang TIK itu autornya banyak gitu ya, bahkan lebih dari 5 gitu. Tapi mungkin kalau di bidang-bidang social science, di bidang bisnis itu mungkin nggak begitu lazim Pak ya, kalau paper
ditulis oleh lebih dari 10 orang gitu ya. Tapi kalau di bidang-bidang tertentu memang itu lazim gitu. Jadi memang kita tidak bisa bandingkan misalnya tadi ya, ini paper ini ditulis satu orang, jadi ada klaim ini kurang meyakinkan gitu ya, karena yang nulis cuma satu orang, hanya mono autor gitu ya. Ini karena memang tradisi dari setiap bidang ilmu itu beda-beda, termasuk frekuensi untuk kutipan misalnya. Kalau kita di bidang TI, kita punya publikasi tahun 2022, belum ada yang ngutip, itu berarti nggak menarik gitu ya. Tapi kalau di bidang-bidang sosial sains itu butuh waktu yang lebih lama gitu Pak ya. Mungkin baru 5 tahun baru dikutip gitu ya, 10 tahun baru dikutip. Ini sangat beda dengan bidang ilmu di bidang TI tadi. Nah, juga ada yang bilang kalau bibliometrik ini ya tidak banyak nilai tambahnya itu ya, karena memang bibliometrik ini untuk review, jadi dia memang tidak menghasilkan sebuah temuan baru, tapi dia bisa melihat riset selama 10 tahun terakhir nih ngomongin apa gitu ya, kemudian jurnal-jurnal yang membahas tentang topik ini tuh jurnal di mana aja. Nah, jadi memang arahnya ke sana, memang bukan digunakan untuk menyumbang temuan baru ya. Nah, yang jelas pertama nih, teman-teman akan tahu ya, jurnal dan paper yang perlu teman-teman baca gitu ya. Kalau teman-teman membahas topik tertentu, pasti kan butuh referensi ya. Kita harus tahu paper yang membahas tentang ini nih, mana sih ininya, karya yang paling banyak digunakan oleh komunitas ilmiah yang mana gitu ya. Nah, ini akan kelihatan, termasuk jurnalnya. Teman juga bisa mengetahui ya, penulis yang berpengaruhnya siapa. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, ini kalau mungkin peneliti maupun dosen bisa juga untuk mencari kolaborator. Saya topiknya di topik ini, saya ingin cari kolaborator, bisa gunakan bibliometrik. Kemudian juga bisa kita gunakan ini ya untuk melihat tren dan peluang riset yang akan kita lakukan ya. Ini bisa memperkuat tinjauan pustaka yang lebih komprehensif ya. Dulu ketika saya S1, S2 itu mungkin ketika nyari tinjauan pustaka ini masih pilih-pilih gitu ya. Kita nyari database, kita masukkan kata kuncinya, oh ini saya pilih, ini enggak, ini saya pilih, ini enggak gitu ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan bibliometrik ini lebih sistematis ya, jadi enggak subjektif seperti yang biasanya kita lakukan. Jadi nanti di situ teman-teman akan bisa menyebutkan dari Scopus saya menemu berapa, dari Dimensions saya menemukan ada referensi berapa terkait dengan topik ini. Nah, karena cara-caranya lebih sistematis ya, lebih sistematis. Dan juga yang terakhir ya, ini bisa jadi tambahan keluaran riset. Nah, barangkali teman-teman ingin publish dalam waktu dekat ya, bisa coba menggunakan pendekatan bibliometrik. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa dijawab dengan bibliometrik ya. Karena seringkali ketika kita nyusun proposal, kita ingin melakukan riset, kita akan ditanya nih ya terkait dengan state of the art gitu ya. Ini topik yang sudah dibahas dalam kajian ini apa saja, itu kan perlu kita ungkap ya. Nah, ini bisa kita gunakan menekan bibliometrik ini. Dan ini juga nanti kita bisa gunakan untuk melihat posisi dari riset yang akan kita jalankan. Nah, topik yang ini pernah dikerjakan oleh si A, ini dan ini pernah dikerjakan oleh si B. Nah, kita bisa memposisikan nih riset kita ini di sebelah mana gitu ya. Tentunya akan kita lihat dari celah-celah yang belum pernah dilakukan. Kemudian kita bisa lihat trennya dari riset ini ya. Topik-topik ini mulai tren tahun berapa, mungkin ada penurunan tahun berapa gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk melihat trennya. Karena bisa jadi memang ada topik yang dulu-dulu tren gitu ya. Kemudian setelah beberapa waktu tertentu jadi tren lagi gitu ya. Nah, ini bisa model seperti itu. Kemudian kita bisa melihat preview secara cepat terkait dengan apa sih yang sedang terjadi dalam topik yang kita tekuni. Kita juga bisa melihat kolaborator yang potensial yang perlu kita kontak siapa gitu ya. Nah, ini bisa juga nanti ketika teman-teman submit ke jurnal, kadang seringkali kita diminta untuk merekomendasikan reviewer ya. Nah, ini teman-teman dari sini juga bisa memberikan rekomendasi nih. Nah, kita akan lihat dari situ tokoh-tokoh dari topik yang kita geluti siapa. Nah, kita tinggal rekomendasikan dari peneliti tersebut, ini juga bisa. Karena seringkali untuk nyari rekomendasi reviewer itu yang agak susah ya. Nah, ini bisa kita gunakan ini untuk
tadi ya, menemukan rekomendasi reviewer yang akan kita pilih untuk paper kita. Kemudian co-author yang bisa biasanya terlibat dalam topik itu siapa saja, nanti akan kelihatan gitu ya. Kemudian topik-topiknya apa sih yang paling banyak dibahas. Kemudian scientific origin kita bisa lihat ini dulu diawali oleh risetnya siapa gitu ya. Oh, ini diawali oleh risetnya si X. Kemudian dilanjutkan oleh peneliti-peneliti yang lain, nanti kita bisa akan lihat dari sini nih, ada rantai keilmuannya. Kemudian keyword, nah keyword yang cocok untuk riset kita yang mana saja ya. Jadi kadang juga agak sulit ya untuk membubuhkan keyword nih dalam paper ya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan supaya paper-paper yang nanti teman-teman publish itu cepat ditemukan ya. Karena seringkali keyword-keyword yang kurang cocok itu mengakibatkan paper-paper yang seharusnya bisa ketemu tapi nggak jadi ketemu nih, tentang keyword. Kemudian paper mana yang harus kita baca di topik ini sama jurnal mana yang bisa kita kirim ya, kita kirimkan untuk sebagai target ya. Nah, kalau teman-teman ingin bacaan singkat gitu ya terkait dengan bibliometrik di sini, misalnya teman-teman ingin melihat apa nih gitu ya. Jadi di sini ada caranya nih misalnya. Ya. Kita ingin melihat siapa sih author yang menekuni di bidang ini siapa, nanti teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada caranya. Nah, nanti tampilannya akan semacam ini digunakan untuk apa, kenapa kita melakukan ini, cocoknya untuk siapa gitu ya. Kemudian ini caranya. Nah, caranya. Dan ini mengadaptasi untuk software Post Viewer ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ini pakai Post Viewer. Apa namanya, melakukan bibliometrik, biasanya kita akan lihat dari topik itu siapa sih author yang memang benar-benar fokus di bidang itu ya. Kemudian dari afiliasinya dari afiliasi mana, kemudian dari negara mana, nanti akan bisa kelihatan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat terkait dengan mana saja sih jurnal-jurnal yang jadi rujukan gitu ya, jurnal-jurnal yang jadi rujukan di topik ini. Nah, ini berarti kan jurnal-jurnal yang memang dia aktif ya, cara komunikasi sains digunakan sebagai sarana untuk bertukar pikiran, bertukar ide, dan mungkin saling mengkritisi ya terkait dengan topik itu. Ya, jadi dari autornya, kemudian dari jurnalnya, yang terakhir memang ini ya terkait dengan tema ataupun tren dari riset tersebut. Nah, ini beberapa contoh paper bibliometrik ya. Nanti bisa teman-teman cek satu persatu. Dan salah satu aja kita coba ya. Kita melakukan versi PDF. Nah, ini ya. Ini saya yakin juga teman-teman pasti kenal dengan jurnal ini ya. Mungkin ya, ini salah satu jurnal yang prestisius di bidang manajemen. Ini di bawah Taylor and Francis. Judulnya nih tentang mobile payment ya, adaptasi mobile payment yang melakukan SLR terus dikombinasikan dengan bibliometrik. Nah, kita lihat di sini ini ada abstraknya ya, tujuannya apa nanti akan kelihatan di sini ya. Dan kita lihat di sini dia menyebutkan bahwa dia melakukan ini ya dari tahun 2005 sampai 2020. Jadi dia ingin melihat paper-paper yang terbit dari tahun 2005 sampai 2020 yang membahas tentang tadi ya mobile payment. Nah, kemudian ini dilakukan screening ya, dilakukan screening sampai ketemu berapa paper gitu ya. Dan dia menggunakan post viewer, Ya. Nah, kita akan lihat seperti apa sih paper bibliometrik gitu ya. Nah, jadi ini kelihatan jelas di sini ya. Ini research question-nya apa nih, di research metodologinya kalau teman-teman baca di paper bibliometrik itu pasti sangat jelas itu ya, sangat jelas. Nah, di sini kita akan lihat dia menggunakan database Scopus gitu ya. Kemudian pencarian yang dilakukan menggunakan kata kunci yang dimasukkan untuk filternya di judul, di abstrak, dan keyword. Dan menggunakan post viewer ya, dalam membuat visualisasi. Nah, ini ya, ini bagian metodenya. Dia menggunakan kata kuncinya ini nih, mobile payment or M-payment, or M-wallet. Nah, ini ya. Karena memang
kunci dari bibliometrik salah satunya dalam kata kunci pencarian di sini ya. Jadi seringkali kita menggunakan satu kata kunci tertentu tuh. Padahal seringkali ada paper yang dia menggunakan istilah mobile payment gitu ya. Ada yang menggunakan m-payment gitu ya. Nah, ini makanya kalau kita ingin melakukan bibliometrik, kita harus mengidentifikasi dulu kata-kata kunci yang memang relevan dalam topik itu. Jadi kita nanti akan kombinasikan kata kuncinya seperti ini. Kata kunci 1, kata kunci 2, dan seterusnya. Kalau teman-teman nanti inputnya kata kunci mobile payment, kemungkinan nanti paper-paper yang menggunakan judul, menggunakan keywordnya m-payment tidak akan tercakup. Makanya dalam tahap awal dalam melakukan analisis bibliometrik ini, kita harus mengidentifikasi dulu kata-kata kunci yang nanti akan kita gunakan dalam pencarian. Kemudian ini ya, di-exclude nih, conference paper-nya tidak dimasukkan, book chapter-nya tidak dimasukkan, review and conference review tidak dimasukkan. Jadi yang diambil hanya artikel jurnal. Dia ketemunya 120, baru ini nanti dimasukkan, dijalankan ke dalam software ya. Ini jalankan dalam software, nanti munculnya seperti ini. Ini kriteria inklusinya, dia hanya mengambil artikel, book chapter-nya tidak, review-nya tidak, dan sebagainya. Nah, nanti performa tadi ya, karena di bibliometrik ada analisis performa itu yang tampilkan pertama seperti ini biasanya ya. Dokumennya ada berapa, sumbernya dari mana saja gitu ya. Kemudian ada berapa keyword dari paper-paper tersebut. Kemudian ini rentang waktunya tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian rata-rata citasi per dokumennya berapa, jumlah autornya total berapa, dan seterusnya. Nah, ini yang biasanya dikenal dengan descriptive statistik ya. Ini perlu kita tampilkan di bagian awal. Tapi ini cukup mudah ya kalau teman-teman nanti login di Scopus, nanti informasi ini biasanya udah langsung muncul. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini terkait dengan mobile payment, nanti kelihatan di sini ya. Nah, ini grafiknya naik turun ya terkait dengan mobile payment. Nah, ini biasanya terkait dengan produktivitas dari topik tersebut. Nah, kemudian ini dari negara, kita akan lihat di sini. Jadi mobile payment itu ternyata yang banyak melakukan studi malah teman-teman dari India ya. Dari India, China, baru US. Kemudian nanti kita bisa lihat jejaringnya. Oh, ini ya, ini institusinya nih. Mana sih institusi yang berpengaruh, siapa sih author yang berpengaruh di bidang mobile payment ini nih. Nah, kemudian ini yang paling banyak dikutip ya, ini juga sering ditampilkan dalam paper ya. Ini juga data ini sudah ada di Scopus ya. Nah, dikutip berapa gitu ya. Jadi tadi ya si Libana tadi dia ini nih. Dia sering nulis bareng sama si Sanchez. Nah, ini kelihatan di sini peta kolaborasinya. Ya. Co-authorship-nya kelihatan di sini. Dan ini titik-titik ini adalah penulis ya atau author ya. Jadi ini satu grup yang sering dia nulis bareng gitu ya. Ini mungkin dari riset group, mungkin dari tim tertentu gitu ya. Akan kelihatan di sini. Ya, kalau teman-teman nanti gunakan Foursquare-nya akan kelihatan ya ini ya. Ini kan ada 3 titik nih. Ini sebenarnya ada nama orangnya ini. Cuma ini karena mungkin visualisasinya diset dengan besaran tertentu sehingga yang ini nggak kelihatan. Tapi sebenarnya ini ada namanya, ini ada namanya. Ini juga ada 3 nama, ini juga ada 4 nama ya. Kemudian ini dari negara. Nah, ini kelihatan di sini US sering nulis dengan ini ya, Australia. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi kalau kita ingin klik ya. Nah, ini salah satu kekurangannya kalau dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar kita nggak bisa ngelihat nih yang kuning ini apa, yang oranye ini apa. Tapi teman-teman nanti bisa lihat ketika teman-teman melakukan asesmen dari post viewer ya, dari software ini. Nah, kemudian ini kita lihat di sini topiknya dari keyword ya. Jadi keyword dalam sebuah paper itu sangat penting ya, karena nanti itu bisa kita visualisasikan semacam ini ya. Nanti akan kita bisa lihat keyword mobile payment ini dia biasanya muncul dengan keyword yang mana. Nah, kalau kita lihat di sini mobile payment ini juga sering dikaitkan dengan TAM gitu ya, terkait dengan China, terkait dengan perceived security, terkait dengan keamanannya, dan terkait dengan transfernya.
yang terkait dengan inovasi dan lain sebagainya. Ini tokoh-tokoh yang bergelut di mobile payment ya. Kita lihat di sini Kim, nah ini jadi tokoh sentral ya. Ini yang notnya besar, ini perlu kita perhatikan teman-teman ya, notnya besar ini perlu kita perhatikan. Jadi ini antar autor ini dia saling mengutip nih. Ini pernah 2000 apa, berarti ini kan yang dikutip ya. Jadi si Libana ini ngutip papernya si Kim, Libana ini ngutip papernya si Leong gitu ya. Jadi kita akan lihat di sini tokoh-tokoh ataupun peneliti mana sih yang memang dia berpengaruh mengembangkan topik di bagian mobile payment. Kita akan lihat di sini. Nah, kalau ini jurnalnya. Nah, ini jurnal-jurnal yang memang relevan dalam topik itu ya. Bisa teman-teman juga tuju ke jurnal-jurnal ini untuk menemukan paper-paper terkait dengan mobile payment. Nah, kemudian ini co-citation ya, saling kutip ya antar author. Ini bisa teman-teman cek. Tapi memang biasanya yang paling penting itu yang dimanfaatkan bibliometrik ya untuk memetakan ini tadi teman-teman. Nah, di sini tadi memang lazimnya ini pasti muncul gitu ya untuk bibliometrik itu pasti research question terkait dengan trend risetnya pasti akan ditampilkan karena ini yang akan kita banyak manfaatkan dalam pendekatan bibliometrik ya. Terkait dengan data untuk analisis bibliometrik itu sebenarnya kita sering lihat datanya gitu ya. Kita sering lihat datanya. Jadi datanya itu ya ini yang ada di paper itu teman-teman ya. Jadi ada judul, ada author, ada afiliasi, ada DOI di papernya, ada abstrak, keyword gitu ya. Kemudian ini terbitnya tahun berapa, nama jurnalnya apa, volume isunya berapa, nomor halaman, sama reference nih, Jadi kalau kita ingin melakukan bibliometrik ya, bibliometrik, kalau kita sudah dapatkan data-data ini akan enak nih teman-teman, akan enak ya. Jadi sebenarnya untuk bibliometrik itu kita tidak perlu mendapatkan full text-nya, itu ya. Nah itu salah satu yang membedakan dengan SLR. Terus cara dapetinnya gimana? Manual gitu ya. Nah ini, jadi kita saat ini sangat dimudahkan ya. Sejak tahun 2000 ke sini itu mulai banyak database. Kalau dulu mungkin kita mengakses perpustakaan tuh lewat laci-laci itu ya. Bu Anita mungkin masih ingat ya, kita nyari paper tuh masih buka laci, di situ ada katalognya, urut abjad gitu ya. Nah, tapi sekarang kan nyari paper tuh udah nggak ke situ lagi ya, kita langsung akses ke database-nya. Nah, ini database-database yang bisa teman-teman gunakan untuk bibliometrik. Nah, kita coba ya. Nah, Crossref. Nah, ini juga apa namanya gratis, teman-teman. Nah, Crossref juga bisa ya di sini. Nah, bisa kan kita nyari berdasarkan judul, berdasarkan author dan sebagainya dari Crossref. Ada Scopus. Nah, saya yakin teman-teman udah familiar ya. Scopus ini juga yang banyak digunakan ya. Jadi kalau bibliometrik itu kalau nggak Scopus biasanya menggunakan Web of Science ya. Tapi biasanya kalau Web of Science itu jarang dilanggan oleh kampus-kampus di Indonesia. Biasanya kalau Scopus punya tapi Web of Science kadang nggak dilanggan gitu ya. Karena memang cukup mahal. Ya ini Lens, ini juga salah satu kompetitor dari Web of Science dan Scopus. Ini cukup banyak juga koleksinya dan ini juga premium ya. Teman-teman bisa register di sini secara gratis. Bisa teman-teman cari paten maupun karya ilmiah di sini. Masukkan aja misalnya tadi ya mobile payment gitu ya. Nah, jadi prinsipnya seperti ini kan biasanya kita akan melakukan pencarian seperti ini, baru nanti dari hasil ini nanti kita bisa filter, misalnya kita ingin lihat kita mau batasi dari jurnal artikel saja ya. Nanti kita cek di sini sehingga nanti yang pencarian ini akan mempersempit ya, dia akan hanya menampilkan khusus paper-paper yang terbit di jurnal ya. Dan nanti ini kita bisa ekspor datanya. Nah, itu ya, kita bisa ekspor datanya. Tapi untuk menu ekspor ini bisa teman-teman lakukan ketika nanti teman-teman login atau mendaftar ini ya. Dan caranya, nah kalau pertama kita tentunya harus menentukan dulu nih, kita melakukan bibliometrik ini mau melihat apa nih? Kita mau lihat trennya, kita mau lihat dokumen-dokumen ataupun paper-paper yang perlu kita baca, kita perlu lihat juga apakah autornya siapa saja yang berpengaruh. Jadi ini perlu teman-teman tentukan dulu. Karena apa? Karena untuk tahap awal ini nanti akan berpengaruh terhadap tadi datanya yang dibutuhkan apa. Jadi kalau kita misalnya ingin melihat
trend risetnya tuh. Berarti kita harus mendapatkan data keyword dari paper-paper tersebut. Nanti akan menentukan dari teknik analisis yang akan kita lakukan. Kalau kita ingin melihat peta riset seperti ini, berarti kita harus mendapatkan data keyword dari masing-masing paper. Selama data keyword tidak ditemukan, berarti nanti kita nggak akan bisa menampilkan visualisasi semacam ini. Ini akan juga kita gunakan, kita mau pakai database yang mana gitu ya. Kita mau pakai Scopus, kita mau pakai Google Scholar, kita mau pakai apa, itu pasti nanti akan kita jelaskan database-nya apa yang digunakan. Kemudian tekniknya apa, analisisnya, nanti akan kita lihat lebih jauh setelah ini. Kemudian terkait dengan pengumpulan data ya, teman-teman juga harus pastikan ya bahwa database yang nanti teman-teman gunakan itu memang database-nya cukup mumpuni, database-nya cukup mengcover, cukup mencakup dari topik area yang teman-teman bahas. Dan juga perlu dilakukan cleaning karena seringkali seperti tadi itu akan ada data yang sebenarnya ganda ya, ini teman-teman ya. Jadi ini misalnya nih, kalau kita lihat di sini, ini ada mobile payment ya, ada mobile payment. Dari sini ada m-payment. Ini kan seharusnya kita bisa merger ya. Ini kan datanya duplikat nih. Nah ini salah satu tahapan yang perlu kita lakukan secara jeli ya, karena seringkali teman-teman penulis itu dia punya preferensi tertentu terhadap term atau terhadap keyword yang dia gunakan. Harus kita cleaning. Apakah datanya ada yang duplikat, ada yang sinonim? Kalau yang sinonim ya kita gabungkan jadi satu, kita tuliskan istilahnya dalam satu tipe ya. Jadi nanti ini akan mengelompok dalam satu gitu ya. Nah, jadi seperti ini nanti akan perlu cleaning juga. Ya, karena ada yang duplikat, kadang ada yang error gitu ya. Nah, kadang ada sinonim dengan istilah lain. Nah, ini perlu kita lakukan dalam proses pembersihan data. Nah, kemudian nanti terkait dengan softwarenya ya, memang softwarenya nanti teman-teman bisa memilih ya, apakah Post Viewer atau software yang lain. Tapi biasanya yang paling banyak digunakan adalah Post Viewer. Nanti ini juga menghasilkan visualisasi semacam ini, baru nanti kita tambahkan dengan interpretasi. Nah, teman-teman ingin mencoba, bisa unduh dari sini. Nanti tinggal teman-teman pilih sesuai dengan ini ya, download ya, sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Windows itu kadang gagal jalan ya, jadi sudah diinstal tapi gagal jalan. Biasanya dia minta update untuk Java. Kemudian ada juga software yang muncul kemudian, jadi Post-Viewer dan Bibliometric ini lebih dulu Post-Viewer ya. Ini ada Bibliometric. Nanti ini teman-teman bisa jalankan lewat R ya. Kalau teman-teman sering main di R, jadi dia ini paket untuk R ya. Jalan di Biblio saya ini. Ada Post-Viewer yang paling banyak digunakan, ada Bibliometric ini ya. Dipakai R. Kemudian ada juga Bib Excel nih yang mungkin lebih awal ya. Karena kalau dilihat secara user interface-nya kan ini masih versi Windows Windows sebelum XP ini ya. Ini khusus untuk Windows. Jadi ini bisa menggunakan ini ya. Jadi ini software yang paling banyak digunakan. Ada Post-Viewer, ada Bibliometric, ada Bib Excel, tapi sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan software alternatif lain ya. Jadi kayak Pajak, GP ini memang ini tidak khusus untuk Bibliometric, tapi dia bisa digunakan untuk membuat network atau jejaring tadi. Ini dua orang ini yang dari Leiden ya, yang dia menyusun ataupun mengembangkan Post-Viewer ini, dan ini bisa diakses secara gratis, teman-teman bisa coba. Jadi kalau di Post-Viewer dan juga di software-software bibliometrik lainnya, jadi ada 5 teknik analisis ini yang bisa dijalankan. Pertama kita bisa lihat co-authorship-nya, analisis co-authorship, untuk melihat siapa saja sih penulis kolaborator yang potensial gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat kolaborator yang potensial, berarti teman-teman nanti menjalankan analisis yang co-authorship. Teman-teman ingin melihat siapa sih peneliti yang berpengaruh gitu ya, siapa sih jurnal-jurnal yang banyak dibicarakan gitu ya. Nanti teman-teman menggunakan analisis citation. Jadi setiap teknik analisis ini digunakan untuk melihat tujuan yang berbeda.
bibliographic coupling untuk melihat disiplin apa yang berkembang belakangan ini. Jadi misalnya seperti mobile payment tadi, nanti kita bisa lihat ternyata mobile payment ini juga banyak dikerjakan oleh teman-teman yang mengerjakan di bagian cloud computing misalnya. Ada juga yang menjalankan risetnya terkait dengan data security misalnya. Jadi ini akan kelihatan lintas disiplin yang nanti akan bersinggungan dalam topik tersebut. Kemudian co-citation untuk melihat peneliti yang sentral, yang dia punya peran besar, yang dia bisa kelihatan dari jejaring kutipannya gitu ya, nanti akan merujuk ke orang itu, nanti teman-teman bisa menggunakan co-citation. Nah, kalau ingin melihat ya perkembangan tema atau topik risetnya, teman-teman menggunakan analisis co-occurrence. Nah, nanti akan memetakan keyword berdasarkan frekuensinya, dan juga dia keyword ini akan muncul dengan keyword yang mana. Jadi 5 analisis ini bisa teman-teman jadikan question ya dalam paper teman-teman. Nah, biasanya ini selalu ada gitu ya. Nah, kemudian untuk melakukan ini datanya apa yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman ingin melihat co-authorship dari sebuah jejaring, itu teman-teman membutuhkan dataset yang isinya itu ada author affiliation. Karena nanti kita akan membutuhkan data ini kan ya, nah, autornya siapa, kemudian afiliasinya dari mana, negaranya mana, sehingga nanti data ini digunakan untuk visualisasi. Jadi ini harus ada, ya. Nah, nanti tinggal teman-teman cek aja di dalam datasetnya data ini yang menampilkan ini ada atau tidak, ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan citation. Nah, kalau citation berarti nanti kita membutuhkan data nama penulisnya, jumlah citasinya, judul papernya, nama jurnalnya, DOI. Nah, ini juga untuk mengecek gini ya. Nah, DOI ini juga sebagai identitas dari sebuah paper dan juga referensinya. Nah, jadi daftar pustaka yang digunakan di paper itu kita harus juga dapatkan. Ini untuk citation. Nah, untuk bibliographic coupling, teman-teman butuh data author name, title, jurnal, DOI, dan reference. Jadi setiap teknik analisis punya kebutuhan data yang berbeda-beda. Jadi paling enak kalau teman-teman dapat data semua ini gitu ya. Teman-teman dapat data semua ini, teman-teman bisa menjalankan co-authorship, bisa jalankan co-citation, bisa jalankan bibliographic coupling, dan juga co-occurrence. Jadi nanti kita akan coba lihat mana-mana yang perlu teman-teman perhatikan ketika unduh data. Ya. Reference, nah kemudian untuk yang peta riset itu ya, untuk melihat tema atau tren risetnya, teman-teman butuh title, abstract, keyword yang utama, ya, kemudian indeks. Indeks ini kadang ada, kadang tidak ya, tergantung jurnalnya. Tapi yang penting adalah keywordnya ini, keyword. Jadi keyword di paper itu teman-teman harus dapatkan. Di ini 5 ini, kalau teman-teman nanti menggunakan Scopus bisa jalankan semuanya, gitu ya. Nah ini, kalau teman-teman nanti menggunakan database Web of Science bisa semuanya, Scopus bisa semuanya, Dimension bisa semuanya, nanti ada yang ini mungkin harus berbayar, gitu ya. Kemudian PubMed citation tidak bisa karena datanya tidak tersedia gitu ya. Jadi di PubMed itu tidak menyediakan data jumlah citasi. Kemudian referensinya juga tidak ada. Jadi paper itu referensinya juga tidak muncul dalam data PubMed. Kemudian crossref ini ya, nanti ada yang mungkin ini aksesnya berbayar mungkin ya, yang Oren ini. Kemudian Europe PMC hanya bisa co-authorship dan co-occurrence. Microsoft Academic atau ini yang tadi saya sebut sebagai Open ALEC ya, ini bisa 4, Semantic Scholar bisa semuanya, ini juga bisa 4, bisa 4. Jadi tergantung teman-teman kebutuhannya untuk apa dulu gitu ya, mau melihat apa gitu ya. Nah ini bisa teman-teman gunakan sebagai pemilih database yang akan digunakan. Nah ini yang menarik nanti kalau teman-teman ingin mencoba melakukan pencarian secara mandiri, saya sarankan teman-teman pertama untuk membuat daftar keywordnya dulu nih. Teman-teman ingin topiknya apa nih? Misalnya tentang blockchain misalnya, tentang blockchain. Kalau tentang blockchain itu apa sih kira-kira keyword yang digunakan oleh para penulis? Ya, nanti teman-teman identifikasi dulu keywordnya. Ya, keywordnya identifikasi dulu. Sehingga nanti keyword ini kita akan gunakan untuk mendesain query tadi. Query itu yang ini teman-teman. Query itu yang ini tadi. Nah, ini query. Nah, ini kita akan desainnya untuk yang query ini tadi. Kata kunci apa saja yang akan kita gunakan, gitu ya. Nah, jadi kita perlu buat dulu daftar keywordnya, kemudian nanti desain query-nya ya.
Kemudian juga database-nya yang teman-teman akan gunakan yang mana gitu ya. Tapi kalau Scopus saya kira tidak bermasalah ya, karena sering dipakai oleh teman-teman peneliti bibliometrik. Kemudian yang mungkin agak menyita waktu ya ini ya, data cleaning, karena kita harus mengidentifikasi barangkali ada keyword yang sama, barangkali ada yang salah ketik gitu ya, barangkali ada yang duplikat gitu. Nah, seringkali di sini ini seringkali apa ya, yang plural sama yang singular itu dalam bahasa Inggris kan kadang dituliskan berbeda ya. Nah, itu teman-teman juga harus cleaning juga. Harus cleaning juga. Jadi yang ditulis dengan menggunakan S atau yang tidak itu juga harus jadi satu item ya, satu keyword. Jadi nanti ini yang perlu juga dilakukan, tidak hanya unduh dataset lalu kemudian dicemplungkan ke dalam Post Viewer, tapi juga harus melalui proses data cleaning ini. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan, ternyata di paper tadi kan mobile payment dan end payment masih dalam dua keyword yang berbeda, ya. Harusnya dalam satu keyword yang sama. Nah, ini kalau teman-teman ingin mencoba tadi ya, nanti tinggal masuk aja ke Post Viewer-nya, nanti lalu pilih create, kemudian pilih opsi create a map based on bibliographic data, kemudian jalankan analisisnya, pilih database-nya, nanti tinggal teman-teman jalankan. Secara singkat mungkin akan seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah install Post Viewer-nya, nanti akan semacam ini. Jadi tinggal nanti teman-teman klik di sini create. Nanti dia akan muncul sebentar, dia akan muncul, klik create, dia akan muncul opsi semacam ini ya. Teman-teman pilih di bagian kedua ya, pilih bagian kedua yang berdasarkan data bibliografik. Pilih yang tengah ini, lalu klik next. Kemudian teman-teman pilih dari bibliographic database. Nah, nanti kita tinggal klik sini. Kemudian kita pilih di sini Scopus ya, karena kita pakai Scopus yang tadi saya coba sudah unduh. Tapi ini juga bisa menggunakan Web of Science, Dimension, Lens, dan PubMed gitu ya. Jadi tinggal nanti teman-teman cocokkan aja teman-teman menggunakan dataset dari database yang mana. Karena kali ini kita akan menggunakan Scopus, ya, kita tinggal pilih di sini. Jadi tinggal kita cari di mana kita menyimpan dataset tersebut. Misalnya ini ya, terkait dengan earning management gitu ya. Kita klik OK. Jadi dia akan mengolah dari data yang telah kita unduh ya. Nah, ini karena datanya cukup besar jadi ya butuh proses waktu ya. Jadi tinggal teman-teman tunggu saja. Nanti kalau sudah dibaca datanya, dia akan bisa menyampaikan ini 5 teknik analisis ini. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan analisis yang teman-teman butuhkan. Nah, ini syaratnya, kalau tadi kita mencentang tadi ya, mencentang mana tadi, paper yang, kita mau mencentang yang bagian ini tadi. Nah, ini. Kalau ini kita centang semua, ini bisa jalan. Nah, ini bisa jalan. Tapi nanti mungkin teman-teman akan mendapati, kok yang ini nggak aktif ya ketika diklik ya. Ini berarti data terkait dengan citasi nggak ada. Terkait dengan jumlah citasi. Jadi kalau teman-teman mencentang, menceklis untuk ini tadi, ini akan bisa dijalankan semuanya ke 5 analisis ini. Misalnya kita mau lihat yang ini ya, untuk jurnal-jurnal mana sih yang perlu kita tahu ya, perlu kita baca. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai jurnal target nih, teman-teman. Kita tinggal pilih analisisnya bibliographic coupling, kemudian pilih yang source ya. Source ini untuk jurnal. Dokumen ini papernya, source ini untuk jurnal, author, organization, context. Tapi yang source ini nama jurnalnya. Kita akan klik next. Nanti akan memproses ya. Nanti dari sini dia sudah bisa mendaftar nih teman-teman. Nah ini ya, ini jurnal-jurnal yang banyak membahas tentang earning management. Jurnal Contemporary Accounting Research dia punya 52 dokumen nih. Nah nanti ini bisa teman-teman sortir ya, teman-teman bisa sortir berdasarkan dokumennya atau berdasarkan jumlah citasinya. Ini bisa teman-teman sortir. Nanti ini tinggal teman-teman ekspor saja, ini bisa diekspor ya, tinggal klik kanan lalu export selected source. Kalau teman-teman hanya ingin misalnya 10 jurnal teratas, ini tinggal teman-teman pilih aja di sini 10, nanti dia akan nyortir 10.
Kalau teman-teman ingin misalnya 20, tinggal teman-teman klik di sini 20, nanti dia akan nyortir. Nah, ya, nanti tinggal ini teman-teman export, nanti dia akan dalam bentuk TXT atau CSV ya, saya agak lupa. Di Scopus nanti pencariannya akan semacam ini, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa masukkan kata kunci tadi ya, misalnya terkait dengan fraud detection. Nanti mungkin teman-teman juga punya, oh ini istilah lainnya ada ini nih, financial fraud ya, atau forensic accounting gitu ya. Jadi tahap awal teman-teman memang harus mengidentifikasi keyword-keyword apa yang memang bisa digunakan untuk menemukan paper-paper yang relevan gitu ya. Jadi ini harus kita lakukan lebih dulu. Karena kita nggak bisa hanya masukkan satu keyword gitu ya. Jadi keywordnya ini nanti kalau teman-teman baca di paper-paper bibliometrik, ini bisa sampai panjang gitu ya, bisa sampai satu paragraf gitu. Ini kata kunci yang digunakan apa saja, kemudian nanti dia menggunakan filternya tahun berapa sampai tahun berapa, dia menggunakan artikel jurnal saja atau juga termasuk conference proceeding. Nanti ini bisa teman-teman filter sesuai dengan sini ya, tahun dan lain sebagainya. Jadi ini bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman sudah login ke Scopus database. Ini. Misalnya ini ya, dari kata kunci ini ya, saya mencari di title, di abstract dan keyword, dan kata kuncinya 3 ini dia ketemu ada 6.114 paper ya. Nah, ini nanti kan bisa kita persempit lagi nih, apakah ini kita hanya akan ambil di tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Misalnya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kita juga bisa batasi hanya di paper-paper jurnal. Ya. Nanti kita bisa akses dari bawah sini. Nah ini yang paling utama ketika nanti teman-teman sudah mencentang ini, kemudian mengekspor atau mendownload. Jadi ini pilihan dari dataset yang akan teman-teman unduh. Nah, yang penting untuk dicek ya, untuk dipilih adalah ini ya. 1, 2, 3 dan bagian sini. Nah, include reference. Jadi paling aman kalau teman-teman menggunakan Scopus, jadi ini dicentang semua, ini dicentang semua, ini dicentang semua, dan di bagian terakhir ada reference. Kenapa? Kalau teman-teman mencentang opsi-opsi ini tadi, teman-teman akan bisa melakukan ke semua dari teknik analisis bibliometrik. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan 5 analisis sekaligus, dan tidak ingin mengunduh data berulang kali, jadi dari sini tadi, yang citation information, bibliographic information, abstract dan keyword dicentang, termasuk di sini ya, di include reference. Nah ini langkah penting, teman-teman, langkah penting karena kalau ini lupa kita centang, kalau referensinya kita lupa centang gitu ya. Jadi mana tadi? Nah ini ya, ini bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kita hanya bisa melakukan 2 analisis saja. Kalau yang referensi tidak kita centang. Kalau keyword tidak kita centang, atau kalau di bagian sini kita tidak centang, berarti kita tidak bisa melakukan analisis co-occurrence atau melihat beta risetnya. Nah, jadi ini penting. Jadi teman-teman saya sarankan untuk memilih citation information, bibliographic information, abstract and keyword, dan bagian terakhir di sini reference. Sehingga nanti kelima analisis tadi bisa teman-teman jalankan dalam satu dataset gitu ya. Tinggal kita finish, nanti dia akan menjalankan visualisasinya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau kita ingin lihat peta risetnya, tinggal kita klik create, kita pilih bibliographic data, kita pilih yang paling atas ya, yang Scopus, kita pilih yang sama tadi. Lalu kita pilih yang co-occurrence, kita pilih author keyword. Nah, ini dia akan muncul kata-kata kuncinya. Nah, tapi karena tadi di sini saya menggunakan kata kunci pencariannya, kata kuncinya ini tadi ya, earning management. Jadi kata kunci yang ini saya uncheck ya, karena terpautnya sangat jauh nih. Ini 1.800, yang ini 300. Ini bisa kita uncheck seperti ini sehingga nanti dia tidak tampil. Ini juga bisa teman-teman sortir berdasarkan abjad seperti ini ya, yang kelihatan di sini mana-mana saja data yang perlu kita cleaning, misalnya seperti ini ya. Agency cost dengan ini kan seharusnya jadi satu item ya. Ini juga sebenarnya di satu item. Nah, ini yang perlu kita cleaning. Tinggal kita finish, itu dia akan menjalankan visualisasinya.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini muncul visualisasinya semacam ini. Nah, kalau tadi di paper itu kan dalam bentuk 2 dimensi ya, sehingga kita nggak bisa lakukan assessment. Jadi sebenarnya kalau ini kita klik begitu ya, tentang corporate governance, ini kata kuncinya apa saja sih yang sering muncul di paper. Ini akan kelihatan seperti ini. Kalau teman-teman ingin lebih jelas, teman bisa ke bagian item, di sini akan kelihatan, di sini terbagi dalam 16 cluster. Nanti bisa kita lihat misalnya terkait dengan text planning, nanti dia akan muncul dengan keyword apa, nanti bisa teman-teman lakukan assessment melalui fast viewer-nya. Karena kalau kita sudah export dalam bentuk gambar, kita tidak bisa melakukan hal semacam ini. Itu dulu ya dari paparan saya. Mungkin cukup panjang ya, mungkin cukup panjang. Nanti bisa teman-teman coba menggunakan dataset yang tadi telah saya sediakan. Mudah-mudahan sudah bisa diakses ya. Pak Erik, ini saya mau tanya tentang cluster, Pak. Tadi kan apa namanya, Bapak ada di fast viewer-nya tuh sebelah kiri ada cluster. Yang ini ya Bu ya. Nah, ya itu tuh clusteringnya itu based on apa ya Pak? Karena kalau kita lihat kan tuh kayaknya beda-beda ya. Misalnya cluster 1 accounting earnings, terus ada analis forecast, Bangladesh, banking dan lain-lain. Nah, ini dia mengclusteringnya tuh berdasarkan apa ya Pak ya? Bu Rindang, ya ini pertanyaan yang menarik ya terkait dengan cluster. Jadi nanti ketika teman-teman menjalankan hasil biometrik, nanti coba dicek di bagian item sini, nanti akan muncul cluster-cluster ya. Akan muncul cluster-cluster ini dan ini akan tergenerate otomatis. Nah, kalau dalam tampilan ini sebenarnya cluster itu terwakili dari warnanya ini. Dari warna ini ya. Jadi warna biru ini cluster apa, warna hijau cluster apa. Nah, ini sebenarnya terwakili dari warna ini. Jadi misalnya cluster ini dia terkait dengan apa. Nah, dari mana cluster itu muncul gitu ya. Nah, ini penjelasannya kalau kita lihat lagi dari dataset awal, itu setiap paper ini pasti punya keyword ya. Setiap paper pasti ada keywordnya. Dan keywordnya itu seringkali jumlahnya dari 3 sampai 7. Di tampilan fast viewer ini, jadi note ini dia memang menampilkan dari frekuensi keywordnya. Jadi misalnya paper A keywordnya A, B, C, D gitu ya. Kemudian paper B keywordnya B, A, C, F gitu ya. Nah, nanti clusteringnya dia akan berdasarkan itu Ibu. Jadi kata kunci yang ini dia sering muncul dengan kata kunci yang mana. Nah, sehingga dari clustering ini kita bisa interpretasi gitu ya. Jadi dari cluster pertama ini Ibu yang bisa interpretasi ya. Jadi dari cluster pertama ini fokus dari topik yang diteliti oleh teman-teman di bidang earning management ini di bagian sini nih. Fokus utamanya di cluster pertama di bagian sini. Cluster itu, item-item cluster itu terbentuk based on keyword yang ada di paper gitu ya Pak ya? Iya. Yang biasanya maksudnya selalu muncul bersamaan gitu ya Pak ya? Oke. Nanti akan kelihatan. Nah, dari sini kan kelihatan ini corporate governance ini note-nya kan besar. Berarti ini memang frekuensi penggunaan kata kunci ini memang banyak. Kalau saya biasanya data cleaning itu menggunakan OpenRefine. Ini gratis juga. Saya sukanya yang gratis soalnya. Yang berbayar itu nomor 2. Nah, ini OpenRefine ya. Nanti bisa teman-teman unduh untuk Windows, untuk Mac. Jadi nanti dia bisa membantu kita untuk meng-cleaning data dari keyword tadi yang mirip-mirip ini. Nanti dia bisa mendeteksi ya, tanpa kita harus cermati satu-satu gitu, Bu. Nah, ini ada tutorialnya nih. Jadi nanti keyword-keyword yang berserakan tadi itu ya, yang ada S-nya, nggak ada S-nya, yang sinonim itu nanti bisa kita cleaning dengan cepat menggunakan ini nih. Nah, seperti ini. Jadi kita pakai software cleaningnya nggak satu-satu ya. Di bibliometrik ini kan memang dari awal itu datanya memang dari ini Pak, data. Kenapa namanya bibliometrik itu karena bibliografi metrik gitu ya. Jadi dia menggunakan data dari bibliografi yang ini tadi Pak. Nah ini, jadi memang data untuk bibliometrik itu ini Pak, cukup ini Pak. Nah sehingga terkait dengan wawancara tidak menggunakan wawancara ya. Yang penting tadi Pak, kalau kita ingin menginterpretasikan ini ya cocoknya ya orang-orang yang memang bergelut di sini ya. Jadi
Kalau misalnya Bapak menekuni di bidang fraud detection ini, pasti Bapak bisa nanti menginterpretasikan dari keyword yang muncul itu. Tapi kalau saya yang di luar bidang itu, saya hanya membantu secara teknis. Tapi kalau terkait interpretasi, ya, saya tidak bisa lakukan karena ini perlu wawasan yang banyak ya, perlu wawasan yang banyak. Kita perlu tahu konsep-konsep yang muncul di sini. Kita perlu kaitkan juga dengan konsep-konsep yang lain yang ini hanya dipahami oleh teman-teman yang memang menekuni di bidang itu, Pak. Terkait dengan Ya, ini nih, silakan. tadi penjelasannya ya Pak, yang audit community karakteristik nih. Berarti ini bisa jadi ranah baru berarti ya Pak ya, kalau kita mau menulis tentang corporate governance dengan misalnya kaitannya dengan audit community karakteristik itu justru kalau dia jauh seperti ini justru bisa kita masukin Pak, atau sebaliknya kita nggak boleh masukin. Maksudnya kita tidak jangan memasukkan audit committee karakteristik ini sebagai misalnya salah satu faktor corporate governance. Ya, kalau dia memang pertama tadi ya note-nya kecil, berarti memang ini frekuensinya lebih kecil Ibu ya daripada note-note yang lain. Nah ini ya. Nah dari wawasan Ibu, saya yakin Ibu bisa mengaitkan ya tentang topik ini nih yang bisa kita angkat dengan kaitannya dengan apa sih gitu ya, dengan variabel apa itu yang bisa ini kan memang yang bergerak di bidang ininya ya, bidang topiknya ya. Nah, nanti ini bisa Ibu gunakan sebagai justifikasi bahwa topik terkait ini ya, tapi dengan catatan ini sudah di cleaning ya Ibu ya. Ini sudah di cleaning datanya. Nah, topik ini kan nggak banyak yang bahas nih. Adapun yang membahas cuma ini dikaitkan dengan corporate governance. Belum ada yang mengaitkan dengan apa misalnya terkait dengan keyword yang lain gitu ya. Karena ini kan nggak ada hubung ini ya yang nyambung ya. Jadi kalau ini berarti ada paper yang keywordnya audit committee, karakteristik, dan corporate governance gitu ya. Tapi nggak ada ataupun sedikit yang membahas dikaitkan dengan keyword yang lain. Nah ini yang bisa Ibu jadikan celah untuk berangkat terkait dengan topik yang akan Ibu angkat terkait dengan ini ya, audit committee karakteristik nih. Mau nanya sedikit tentang ChatGPT ya Pak ya. Ya Pak. Ini fenomenal sekali memang ya. Cuman memang saya sih belum nyoba yang premium ya. Tapi mungkin kalau Pak Erik pernah coba yang premium mungkin boleh di-share juga bedanya di mana. Karena lumayan juga tuh $20 per bulan tuh ya. $20. Cuman ya memang kemarin kita coba dari yang nyeleneh sampai yang serius gitu ya. Jadi kalau yang nyeleneh itu bikin surat cinta yang kocak gitu-gitulah ya, yang nyeleneh gitu ya. Tapi yang serius itu ya kalau ya saya kemarin iseng coba pada saat data analisis kan kadang-kadang kita ketemu problem ya di dalam data analisisnya ya. Contoh ada yang overshoot hasilnya gitu ya, nggak valid atau apa gitu ya. Nah saya lihat memang ChatGPT itu bisa membantu kita solve that problem gitu dengan tanpa harus kita baca sana sini gitu ya. Jadi itu kayaknya simplify-nya banyak banget gitu ya. Dan kemarin saya coba juga minta tips gitu ya, gimana nulis introduction yang baik. Contoh-contoh yang maksudnya teknologinya ini untuk membantu gitu ya, bukan kita gunakan untuk fraud sebenarnya. Maksudnya kadang kan kita juga coba gitu ya, please write abstrak keluar gitu. Makanya ini cukup fenomenal gitu ya, dan mungkin ya kita perlu menyikapi dengan wise sih sebenarnya sih. GPT, AI dan teman-temannya ya, yang premium ya. Kebetulan saya belum coba Pak, belum coba. Tapi saya bisa bayangkan ya, itu yang free aja udah kayak gitu Pak ya. Yang free aja udah kayak gitu. Tapi saya nggak bisa bayangkan nanti kalau kita coba yang premium $20 per bulan tuh kayak apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau bilang si copy yang kita jadikan rujukan untuk etik ya terkait dengan publikasi udah rilis ini Pak terkait dengan kebijakan ya AI policy-nya. Nah ini juga sebenarnya nggak hanya di publikasi ya, kita juga harus susun nih AI policy terkait dengan untuk pengajaran seperti apa ya. Jadi nggak hanya cuma untuk paper ya, tapi ini AI policy kita terkait dengan untuk ujian untuk lain sebagainya kan juga kita perlu susun ya. Yang jelas kalau AI prinsipnya dia tidak menyetujui ya bahwa ini dijadikan sebagai autor, karena autor itu dia
sewaktu-waktu kan bisa dikomplain tuh sama author lain dan dia harus bertanggung jawab gitu ya terkait dengan apa yang telah dia tulis gitu. Jadi nggak bisa. Jadi karena ini AI, ini juga memang apa namanya fungsinya hanya membantu ya, sebatas membantu. Dan sebenarnya udah banyak ya, kayak contohnya Pak Arta mungkin pernah coba site ya, pernah coba Pak site AI yang tadi saya bilang bahwa kutipan itu dia punya konteks ya, kutipan itu punya konteks gitu. Jadi misalnya kalau kita coba cari, kita bisa lihat di sini nih dari paper ini kan bisa lihat di sini ya, ini ada penjelasannya sebenarnya yang centang hijau ini yang dia pro Pak, yang dia setuju, yang dia positif dengan paper ini. Nanti di sini yang merah itu dia yang dia kontra, tapi nanti ada juga yang netral ya, ada juga yang netral. Ini juga termasuk AI juga, ini bisa deteksi dari paper ini nih sebenarnya apa namanya nih, dan dia juga bisa ngelihat Pak. Jadi paper ini dirujuk di bagian mana? Nanti bisa dilihat Pak. Dia merujuknya di bagian literatur review. Kita nggak perlu repot Pak. Ini ngutip ini di bagian mana? Dan dari sini kita juga bisa lihat kan sebenarnya kalau paper-paper yang dirujuk di bagian intro saja, sebenarnya kan dia nggak banyak berperan dalam diskusi Pak. Nah ini kan nanti kelihatan sebenarnya. Nah ini termasuk juga AI sebenarnya Pak ini Pak. Ya. Yang kita mulai gunakan juga di apa namanya di dunia ilmiah ya. Arta mungkin pernah coba, ada juga namanya Elicit Pak. Nah ini lebih gokil lagi nih. Ini juga AI juga Pak, ini AI juga. Jadi misalnya kita kasih tugas nih, misalnya kita mau cari terkait dengan research question ya, elicit.org. Oh, nggak biru ya ini ya. Nanti dia bisa bantu kita Pak untuk tugas-tugas yang kita mau nyari keyword similarnya apa, kita bisa bantu dia untuk rephrase, kita bisa ini ya untuk suggest search term, kita masukin sebuah istilah aja akan mengidentifikasi apa namanya keyword-keyword yang relevan gitu ya, juga bisa. Tantangan novel payment misalnya. Ini juga bisa pakai bahasa Indonesia. Nih. Nanti di sini muncul Pak summary-nya Pak. Kalau kita lebih gokil lagi nanti kita bisa lihatkan di sini number of partisipannya yang dilibatkan berapa. Nggak perlu baca satu-satu Pak. Ngeri Pak. Ini apa? Literatur Ini review. dulu kalau kita disertasi selesai ini. Iya. Kita nggak perlu cek satu paper lagi kan. Nah, misalnya usia yang dilibatkan berapa gitu ya. Tapi ini tergantung dari ininya ya. Source-nya. Untuk teman-teman mahasiswa, ini mungkin dari awal bingung dengan kata kunci ya. Ini kan banyak sekali gitu ya kata kuncinya. Nah itu mungkin bisa didiskusikan dengan pembimbingnya juga. Gitu. Diskusi kira-kira apa sih yang istilahnya tren gitu ya. Jadi jangan biarkan kebingungan itu malah teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kita berada di zaman informasi yang sangat-sangat bisa explore gitu loh. Kalau saya bayangin, saya 10 tahun yang lalu gitu ya, aduh susah banget cari buktinya. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin, gitu ya, sewise mungkin. Gitu. Kalau istilahnya coba dulu deh, gitu, coba dulu explore gitu ya, nanti ketemu kok. Gitu. Jadi menulis ini bukan suatu hal yang harus ditakuti, gitu, tapi harus ditemenin gitu ya, harus harus dilatih gitu, dan itu bisa banyak berguna buat teman-teman nanti ke depannya. Itu sih dari saya. Terima kasih Pak Erik juga. Nah mungkin nanti teman-teman bisa mengirimkan proposal gitu ya. Nah nanti kita akan undang dalam bentuk onsite, ya onsite. Nah sehingga kita di situ bisa lebih teknis ya, menggunakan kadang-kadang beda ya, ditunjukin dengan kita praktek sendiri itu beda banget. Ya, jadi, nah mungkin nanti dengan onsite itu juga kita akan lebih lebih banyak explore juga gitu ya. Kadang-kadang kan ya yang namanya analisis itu kan tricky ya. Jadi kalau tadi cleaning gitu kan ya, nah mungkin nanti
dengan bantuan expert, dengan bantuan dari nanti Pak Erik gitu ya, dalam menggunakan softwarenya. Nah, itu akan saling berkolaborasi sehingga kita kan membuat sesuatu yang lebih baik